Aku khilafah. Aku khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang. Barangkali kita sudah sangat sering sekali mendengarkan propaganda-propaganda yang sebenarnya cukup atau bahkan sangat berbahaya, seperti perbandingan yang tidak masuk akal, seperti lebih baik mana Al-Quran dengan Pancasila, lebih baik mana Jokowi dengan Nabi Muhammad. Seperti yang paling baru adalah lebih baik mana sistem Islam atau syariat, menegakkan syariat Islam dengan sistem kafir. Secara logika, kalau kita menemukan pertanyaan seperti itu, lebih baik mana Al-Quran dengan Pancasila? Ya jelas Al-Quran lah. Lebih baik mana Jokowi dengan Nabi Muhammad? Itu bukan pertanyaan sebenarnya. Itu pertanyaan yang tidak harus dijawab. Kalau ada pertanyaan seperti itu, lebih baik ditinggalkan sajalah. Buang-buang energi, buang-buang waktu. Karena tidak apple to apple. Tidak masuk akal pertanyaannya. Yang masuk akal bagaimana? Seperti lebih baik mana undang-undang negara kita dengan undang-undang negara Malaysia? Lebih baik mana Presiden Jokowi dengan Presiden Erdogan? Itu pertanyaan yang masih apple to apple, masih masuk akal. Kita bisa memilih. Kalau warga Indonesia ya pasti memilih Presiden Indonesia yang lebih baik. Kalau warga Turki juga pasti akan memilih Presiden Turki yang lebih baik. Itu baru perbandingan yang seimbang. Kemudian ada lagi yang tidak kalah berbahaya, yaitu propaganda yang berbunyi lebih baik mana menerapkan syariat Islam atau menjalankan sistem kafir. Itu na'udzubillah, itu propaganda yang luar biasa, karena ketika kita diperbandingkan, mending mana kita menjalankan syariat Islam dengan kita menjalankan sistem kafir. Itu sama dengan ketika kita memperbandingkan lebih enak mana malam bulan purnama atau malam pertama, kan tidak masuk akal. Itu sama sekali tidak apple to apple dan sama sekali berbahaya. Kenapa? Karena mereka seolah-olah menggiring kepada kita bahwa kita ini sedang menjalani atau berjalan di atas sistem kafir. Mereka mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem kafir. Mereka kepingin memecah belah bangsa dengan mengatakan nasionalisme adalah produk kafir. Nasionalisme harus diberantas. Nasionalisme harus diberangus. Padahal prinsip hubbul watan minal iman atau nasionalis juga religius itu adalah jargon yang sangat luar biasa yang sampai saat ini insya Allah membuat bangsa kita masih utuh dan tidak terpecah belah. Kita lihat bangsa-bangsa di Timur Tengah. Mereka ada yang nasionalisme saja, tapi tidak religius. Ada yang religius saja, tapi tidak nasionalisme. Akibatnya, mereka lebih mudah dipecah belah. Mereka lebih mudah dipisahkan. Mereka lebih mudah diadu domba. Akan tetapi di NKRI, kita berpedoman pada hubbul watan minal iman, nasionalis, juga religius, insya Allah lebih bisa menyatukan, insya Allah lebih bisa menerima perbedaan satu sama lain tanpa harus memperbandingkan hal-hal yang tidak masuk di akal sama sekali. Apakah mereka orang-orang yang seperti itu mengatakan bahwa Pancasila ini kafir, bahwa NKRI ini sistemnya tauhid atau sistemnya musyrik, syirik dan lain sebagainya? Kalau kata Koh Felix sih,
Enggak katanya. Baik, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat baik, saya pikir sangat bagus. Pertama-tama kita harus mengklarifikasikan bahwa kalau ada tuduhan, kalau ada sebuah fitnah atau sebuah framing tadi yang mengatakan bahwa oh itu kelompok-kelompok pengusung atau kelompok-kelompok yang menginginkan khilafah itu mereka adalah anti dengan Pancasila atau menganggap Pancasila serta pemerintahan itu togut. Maka saya sampaikan bahwa itu tidak betul. Kenapa? Karena saya sampai sekarang pun tidak pernah sekalipun memberikan statement atau pernyataan yang seperti itu. Ya alhamdulillah lah. Kalau memang Kofelik tidak pernah mengatakan Pancasila ini kafir, NKRI ini kafir, dan lain sebagainya, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur sekali dan sangat mengapresiasi beliau, Kofelik ini. Tapi bagaimana dengan yang satu ini ya? Berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat. Wa in soma, walaupun dia puasa. Wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah. Wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Waduh. Kalau dengar yang barusan ini, sepertinya kita semuanya penghuni neraka deh kayaknya ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya hendaknya jika kita memang berbeda pendapat, kita berbeda paham, kita berselisih pendapat, berselisih paham, hendaknya lah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Dengan cara musyawarah, dengan penyampaian ucapan-ucapan yang baik. Tidak dengan mudah mengkafirkan seperti itu. Dikatakan kafir, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Jika memang ingin mengedepankan khilafah, ingin mendirikan negara dengan menjalankan syariat agama Islam, saya rasa tidak seperti itu caranya. Saya rasa tidak dengan mudah sekali mengkafirkan orang, mudah sekali menyesatkan orang, dan mudah sekali menganggap orang lain itu semuanya salah kecuali dia. Tidak seperti itu. Lalu bagaimana khalifah atau khilafah? Khilafah yang mereka inginkan seperti apa? Apakah seperti ini? Aku khilafah. Wes angel. Nggak boleh. Wes angel. Terus, Wes aku trinitas. Boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah, namanya trinitas. Ayo gerudukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu berapa orang tadi itu? Ayo, baik-baik sama saya. Mubahala sama saya. Aku khilafah. Kalau aku salah dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu bisa. Masya Allah. Saudara kita yang satu ini, Masya Allah sekali. Beliau ini mantan tetangga saya di belakang rumah saya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi tokoh. Beliau sempat mengatakan tokoh nasional, tokoh yang sangat viral, yang sangat terkenal. Walaupun ya bisa kita saksikan luar biasa. Beliau mengatakan saya khilafah. Mungkin maksudnya saya khalifah. Saya khalifah. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi karena keduluan emosi, akhirnya saya khilafah. Ya kita maklumilah. Lalu bagaimana sih sebenarnya khilafah itu seperti apa?
dalilnya khilafah itu bagaimana, penjelasan khilafah dan juga khalifah itu seperti apa. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat-pendapat ulama yang memang benar-benar mempunyai kapasitas, yang memang benar-benar mempunyai keilmuan yang luar biasa. Seperti salah satunya adalah pendapat beliau Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab. Kita saksikan berikut ini, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, kita mendapatkan ilmu dan menambah wawasan untuk kita semuanya, agar kita tidak salah menilai, salah menganggap, dan kita tidak salah menafsirkan apa itu khilafah, apa itu khalifah. Kita akan membahas tentang penciptaan manusia, tugas-tugasnya, keistimewaan dan kelemahannya, yang itu semua bermula dari ayat 30 surah Al-Baqarah. Di sana Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh, renungkanlah, ingat-ingatlah bahwa suatu ketika Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menciptakan khalifah di bumi. Kita berhenti sejenak. Kita diperintahkan untuk merenung dan mengingat. Yang diperintahkan untuk direnungkan dan diingat dalam ayat 30 ini, bahwa pernah suatu ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan mencipta manusia yang bertugas menjadi khalifah. Jika demikian, ketika merenung dan mengingat itu, jangan lupa asal kejadian dan tugas pokok Anda, yaitu menjadi khalifah. Nah, khalifah itu apa? Khalifah itu terambil dari akar kata yang berarti di belakang. Khalf, di belakang. Yang di belakang itu biasanya menyusul siapa yang ada di depannya. Sehingga yang di belakang ini bisa menggantikan yang di depannya. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah, menggantikan Rasulullah. Nah, kita dapat bertanya sekarang, apa sih tugas khalifah itu? Ya kan? Nah, khalifah begini, secara singkatnya khalifah adalah seseorang atau satu kelompok yang ditugasi memelihara, membina, mengantar sesuatu menuju tujuan penciptaan sesuatu itu. Kalau saya bertugas, katakanlah memelihara kursi ini, maka saya harus memeliharanya, membersihkannya, supaya dia dapat berfungsi sesuai tujuan dia diciptakan. Buat apa dia diciptakan? Tuh, diduduki. Supaya orang duduk. Kalau ada kotoran, saya harus bersihkan. Kalau ada paku, saya harus ambil. Kalau dia rusak, saya harus perbaiki. Nah, bumi ini diciptakan Allah sedemikian rupa. Ada fungsi yang diharapkan dari bumi ini. Laut diciptakan Allah. Untuk apa? Supaya ada kapal berlayar, supaya diambil ikannya, supaya digunakan mutiaranya. Ini khalifah, manusia ini bertugas untuk itu. Alhamdulillah, sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh beliau dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengerti dengan baik dan tidak salah memahami lagi. Dan mudah-mudahan ke depan ini kita tidak adalah propaganda yang aneh-aneh, yang macam-macam, lebih baik mana ini atau itu, lebih hebat mana ini atau itu, lebih enak mana ini atau itu, yang tidak sesuai dengan kadarnya, yang tidak apple to apple. Kalau memang mau membandingkan atau memperbandingkan apa dengan apa, itu harus sesuai, harus seukuran.
Jangan membandingkan manusia biasa dengan manusia yang paling mulia. Jangan membandingkan Pak Jokowi dengan Nabi Muhammad, itu ngawur, sama sekali ngawur dan sangat tidak benar. Sangat tidak baik perbandingan yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga. Dan kita tidak anti. Sekali lagi saya kepengen menggarisbawahi, khususnya saya sebagai warga Nahdliyin, dan insya Allah seluruh warga Nahdliyin dimanapun berada itu tidak pernah anti yang namanya kata khilafah atau khalifah. Sebab saya khususnya pribadi, ketika ditanya khalifah itu siapa, ya saya, sama dengan pendapat saudara kita tadi yang luar biasa begini-begini. Khalifah ya saya, kita. Senada dengan penjelasan Profesor Qurasyihab tadi, khalifah itu ya sampean semuanya, di tempat sampean masing-masing. Sampean sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin yang diberi tanggung jawab oleh Allah, dan kita bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, maka itulah berarti kita bisa menjalankan sistem khilafah yang baik. Tidak harus mendirikan negara khilafah, tidak harus memaksakan diri untuk meraih mimpi mendirikan negara yang islami, tapi maunya menang sendiri. Na'udzubillah, tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tetap senantiasa dijadikan sebagai warga negara Indonesia yang hubbul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.